Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa kita senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Untuk hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan materi teks laporan hasil observasi yang insya Allah akan dibawakan oleh saya, Nur Samsir Tahir AM. Sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama membaca doa. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat kelak. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu 3.1 mengidentifikasi laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan dan tulis, dan 4.1 menginterpretasi isi teks laporan hasil observasi berdasarkan interpretasi baik secara lisan maupun tulis. Ini masih lanjutan dari pertemuan sebelumnya, ya, atau pelajaran sebelumnya. Nah, di pelajaran sebelumnya kita telah belajar mulai dari pengertian teks laporan hasil observasi sampai pada fungsi teks laporan hasil observasi. Baik, untuk hari ini kita akan belajar dua hal, yaitu pertama interpretasi teks laporan hasil observasi dan struktur teks laporan hasil observasi. Nah, untuk mengefisienkan waktu kita mulai dari interpretasi teks laporan hasil observasi. Interpretasi teks laporan hasil observasi. Dalam bagian ini kita akan membahas tentang ringkasan dan simpulan. Pada bagian B, interpretasi teks laporan hasil observasi, kita akan membahas tentang ringkasan teks laporan hasil observasi dan simpulan fungsi teks laporan hasil observasi. Ya. Kita mulai bahas terkait dengan ringkasan. Apa itu ringkasan? Jadi ringkasan adalah merupakan rangkaian pokok-pokok pikiran yang dirangkai menjadi satu, ya, dengan tetap memerhatikan urutan isi bagian demi bagian. Kemudian sudut pandang pengarang tetap diperhatikan dan dipertahankan. Jadi dalam membuat ringkasan, sudut pandang atau pendapat pengarang itu tetap diperhatikan dan dipertahankan. Kemudian urutan dalam isi teks itu tetap dipertahankan. Bagaimana langkah-langkah meringkas teks laporan hasil observasi? Jadi ada 3 bagian di sini. Pertama adalah kalian harus memahami isi teks, kemudian menemukan pokok-pokok informasi dalam teks laporan hasil observasi, dan terakhir mengembangkan pokok-pokok informasi ke dalam paragraf. Jadi yang kalian harus lakukan adalah tentu untuk memahami itu kalian harus membaca, memahami isi teks itu. Kemudian menemukan pokok-pokok informasi dalam teks. Pokok-pokok isi sebuah teks dapat ditemukan dengan menemukan kalimat utamanya. Yang mana itu kalimat utama? Kalimat utama itu adalah kalimat yang di dalamnya memiliki pokok pikiran atau gagasan utama yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Gagasan utama bersifat umum, dan dapat melingkupi semua isi yang ada dalam sebuah paragraf. Nah, kalian bisa lihat contohnya di teks wayang. Nah, dari gagasan-gagasan pokok itu, kita kemudian setiap paragraf itu kalian ambil, kemudian kalian satukan menjadi satu paragraf, dan itulah menjadi ringkasan. Nah, sekarang kita masuk pada bagian simpulan teks hasil laporan observasi. Ya, Anda bisa baca di sini, interpretasi terhadap teks laporan hasil observasi dapat dilakukan dengan menyimpulkan teks laporan hasil observasi. Simpulan adalah, ini Anda harus ingat,
simpulan adalah rumusan akhir tentang sesuatu. Ya, dalam hal ini adalah teks. Simpulan disusun berdasarkan pemahaman atau penalaran kita terhadap keseluruhan isi teks tersebut. Nah, jadi Anda bisa melihat bahwa simpulan itu adalah pemahaman Anda terhadap isi teks itu, apa yang Anda telah baca itu, ya. Tentu kita akan ketika kita sudah membaca teks itu, ya tentu kita akan memahami ya apa isi dari teks itu. Nah, itulah dari pemahaman itulah kita bisa menyimpulkan terkait dengan teks itu. Ya. Tadi tentu ada apa kita bisa melihat ya dari sini perbedaan dari ringkasan dengan simpulan. Jadi kalau tadi ringkasan itu adalah merupakan rangkaian pokok-pokok pikiran ya yang dirangkai menjadi satu dengan tetap memerhatikan urutan isi bagian dengan demi bagiannya. Kalau simpulan berbeda ya. Jadi simpulan ini berdasarkan pemahaman atau penalaran kita ya terhadap keseluruhan isi teks tersebut. Jadi Anda membaca buku ya atau Anda membaca teks ya, sejauh mana Anda memahami itu, disitulah Anda bisa menarik kesimpulan. Berbeda dengan ringkasan, ya. Selain dia harus memerhatikan urutan isi ya atau isi bagian demi bagian, juga harus merangkai pokok-pokok pikiran yang ada dalam setiap paragraf itu. Jadi dia tetap berurutan, ya. Ya. Nah, saya harap Anda bisa memahami, ya, apa perbedaan ringkasan dan simpulan itu. Ya. Selanjutnya kita lanjut pada bagian struktur dan kaidah kebahasan teks laporan hasil observasi. Kita bahas dulu struktur teks ya, laporan hasil observasi. Setelah itu kita akan lanjut pada kaidah kebahasan teks laporan hasil observasi. Struktur teks laporan hasil observasi. Ya. Ada definisi umum, kemudian deskripsi bagian, definisi manfaat atau perilaku, dan terakhir penutup atau simpulan. Saya akan mencoba menjelaskan mulai dari definisi umum. Nah, definisi umum merupakan pembukaan yang berisi pengertian mengenai sesuatu yang dibahas di dalam teks. Jadi, definisi umum itu dia berisi tentang sesuatu yang dibahas dalam teks itu, ya, secara umum. Kalau sebelumnya saya memberikan contoh terkait dengan teks laporan hasil observasi tentang kupu-kupu, ya, maka di situ di definisi bagian definisi umum kita sudah menggambarkan apa yang akan kita bahas ya, tentu terkait dengan kupu-kupu, tapi belum terlalu rinci di situ. Nah, masuk pada deskripsi bagian, ya. Nah, ini adalah merupakan bagian yang berisi ide pokok dari setiap paragraf, ya, tentu dengan penjelasan yang lebih rinci. Jadi di sini sudah dirinci umpama diklasifikasi ya. Ada umpama kupu-kupu dengan jenis-jenisnya, ya, atau dari segi tempat tinggalnya atau dari segi yang lainnya. Yang ketiga itu ada definisi manfaat. Ya. Definisi manfaat merupakan bagian yang menjelaskan manfaat dari sesuatu yang dilaporkan. Ya. Ini biasanya untuk benda mati. Sedangkan untuk benda hidup, ya, definisi yang digunakan adalah definisi perilaku. Ya. Kemudian bagian akhir itu ada penutup atau simpulan. Ya. Pada bagian ini, ya, boleh ada dan boleh tidak, ya. Ya. Dan ini adalah merupakan bagian rincian akhir teks laporan hasil observasi. Ya.
Penutup dapat berisi simpulan berupa tanggapan ya, atau interpretasi penulis tentang objek yang dibahas. Jadi penutup ini sifatnya opsional ya. Artinya boleh ada, boleh tidak juga. Nah, sekarang kita akan melihat contoh bagian pernyataan umum dan pengklasifikasian ya. Jadi pernyataan umum itu memuat terkait dengan definisi umum ya. Nah, ini kita lihat kutipan 1, definisinya paus. Paus adalah satu dari sekian banyak mamalia air yang istimewa. Ya, mamalia laut bertubuh besar, cerdas, dan hidup bebas di samudera. Ya, itu kutipan 1. Nah, di sini di kutipan 2, sungai adalah aliran air yang besar dan memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu sumber menuju hilir muara. Nah, kalau kita melihat ya tadi, jadi pernyataan umum itu biasanya disajikan dengan kalimat definisi. Kalimat definisi itu seringkali menggunakan konjungsi adalah, ialah, ya, yakni, merupakan, yaitu. Ya. Nah, dari 2 contoh tadi kita bisa lihat itu. Pertama, paus, ya. Paus adalah itu menggunakan konjungsi, ya. Konjungsi adalah. Kemudian yang kedua, wayang adalah, ya, itu menggunakan konjungsi adalah, seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Nah, selanjutnya setelah pernyataan umum, ya, kita masuk pada deskripsi bagian. Pada deskripsi bagian ini, kalau kita melihat sini contohnya, ya, kita melihat di sini di sini memperhatikan urutan atau sistematika penyajian deskripsi tiap bagiannya. Baik, kita akan mencoba melihat isi dari deskripsi bagian. Ya, isinya itu adalah ya, urutan atau sistematika penyajian deskripsi tiap bagian, ya, mengikuti urutan pengklasifikasian yang telah disampaikan pada bagian sebelumnya. Nah, kita bisa melihat di sini contoh deskripsi bagian, ya. Wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pertunjukannya pun dibagi lagi menjadi bermacam jenis. Nah, ini sudah mengklasifikasi. Kita akan mencoba menganalisis isi dari struktur teks laporan hasil observasi yang berjudul wayang. Nah, pada bagian awal atau paragraf awal tadi, ya, wayang, ya, di sini Anda bisa membaca, wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Ini adalah pernyataan umum, berisi definisi umum tentang objek yang diobservasi, yaitu wayang. Nah, pada bagian yang lainnya sudah memberikan klasifikasi berdasarkan kriteria tertentu. Ya, perhatikan urutan-urutan klasifikasinya, yaitu wayang kulit, ya, kemudian wayang wong, dan wayang golek. Nah, pada bagian urutan-urutan ini nantinya, inilah yang kemudian akan dikembangkan pada deskripsi bagian. Ya. Nah, di sini urutan tersebut juga menjadi dasar sistematika penulisan deskripsi tiap bagian. Nah, coba kita lihat pada analisis isi pada deskripsi bagian, ya. Wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pertunjukannya pun dibagi lagi menjadi bermacam jenis. Nah, di sini sudah mengklasifikasi. Ya. Jenis yang paling terkenal karena diperkirakan memiliki umur paling tua adalah wayang purwa. Berarti dia mengklasifikasi mulai dari segi umurnya, ya. Iya. Kemudian wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditata dan diberi warna sesuai kaidah ulasan wayang pedalangan. Diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa dengan nama cempurit yang terdiri atas tuding dan gapit. Nah, kita lihat di sini sistematika penyajian deskripsi tiap bagian mengikuti urutan pengklasifikasian yang telah
disampaikan pada bagian sebelumnya. Ya. Kemudian pada bagian inilah setiap jenis objek atau bagian dari objek diuraikan secara lebih detail. Kalau tadi hanya sekedar membagi tanpa menguraikan secara detail. Ya. Kalau sekarang itu sudah mulai ya diceritakan ya atau dideskripsikan secara detail. Kemudian setiap objeknya dijelaskan dengan menggunakan kalimat deskripsi ya. Menggunakan kalimat deskripsi. Anda bisa lihat di sini ya semua. Nah, di sini contoh kalimat deskripsi. Nah, sekarang kita masuk pada deskripsi manfaat. Nah, kita lihat di sini semua jenis wayang di atas merupakan wujud ekspresi kebudayaan yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan antara lain sebagai media pendidikan, media informasi, dan media hiburan. Nah, kita bisa lihat ada kata manfaat. Ya, manfaatnya untuk apa? Ya, media pendidikan, media informasi, dan media hiburan. Nah, di sini penjelasannya. Ya, kenapa wayang itu bermanfaat untuk media pendidikan? Ya, karena isinya banyak memberikan ajaran-ajaran kehidupan kepada manusia. Baiklah, untuk hari ini ya kita sudah membahas terkait dengan struktur teks laporan hasil observasi. Ya, tadi definisi umum, ya, kemudian deskripsi bagian, definisi manfaat atau perilaku, kemudian terakhir adalah penutup atau simpulan. Yang ini sifatnya opsional, ya bisa ada, bisa tidak, ya. Untuk hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini, ya, sampai pada struktur teks laporan hasil observasi. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan belajar terkait dengan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi, terkait dengan kata, frasa, verba, dan nomina, kemudian kalimat definisi dan deskripsi, kalimat kompleks, simpleks, dan kalimat kompleks. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.